Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman menghasilkan. Baik, fase tanaman menghasilkan. Tanaman menghasilkan pada perkebunan kelapa sawit dimulai setelah tanaman berusia sekitar 3-4 tahun sejak penanaman. Pada fase ini, pohon sawit sudah mulai menghasilkan buah yang cukup untuk dipanen secara ekonomis. Masa produktif ini dapat bertahan hingga usia 25-30 tahun tergantung dari pemeliharaan dan kondisi di lingkungan. Secara umum, terdapat 3 fase penting pada tanaman menghasilkan. Pada yang pertama itu fase awal, tahun ke-4 hingga ke-8. Pada fase ini produksi buah meningkat secara bertahap. Pada fase produktivitas puncak, tahun ke-8 hingga ke-18, produksi buah berada pada titik tertinggi. Fase menurun tahun ke-19 hingga ke-25 sampai dengan 30. Produksi mulai menurun akibat faktor usia tanaman. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Pemeliharaan tanaman menghasilkan mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi dan menjaga kesehatan tanaman agar tetap produktif selama masa hidupnya. Setiap aspek pemeliharaan dilakukan secara teratur dan terukur. Pemupukan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman. Kebutuhan pupuk berbeda-beda tergantung kondisi tanah, cuaca, dan usia tanaman. Yang pertama itu ada jenis pupuk. Jenis pupuk ini terdiri dari nitrogen, yaitu penting untuk pertumbuhan vegetatif atau daun dan batang. Ada juga fosfor, meningkatkan sistem perakaran dan pembentukan buah. Ada kalium, membantu pembentukan minyak dalam buah serta ketahanan tanaman terhadap penyakit. Lalu juga ada magnesium, berperan dalam fotosintesis dan pembentukan klorofil. Ada kalsium, menjaga keseimbangan fotosintesis dan pembentukan klorofil, menjaga keseimbangan nutrisi dalam tanah dan memperkuat dinding sel tanaman. Terakhir ada suplemen mikronutrien, ada boron, seng, tembaga, dan mangan, diberikan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis tanah dan daun. Yang selanjutnya metode pemupukan. Pemupukan dilakukan 2-4 kali per tahun tergantung pada kondisi tanah dan analisis daun. Aplikasi pupuk bisa dilakukan secara manual menggunakan tenaga kerja dengan menaburkan pupuk di sekitar pangkal pohon atau cincin pupuk, atau dengan bantuan mekanisasi jika skala perkebunan besar. Penggunaan pupuk organik seperti urea, MOP, TSP, dan dolomit disesuaikan dengan kebutuhan. Pupuk organik, tandan kosong atau jangkos yang telah digunakan di pabrik pengolahan seringkali dikembalikan ke kebun untuk dijadikan pupuk organik. Ini membantu menambah unsur hara ke dalam tanah. Pada masa tanaman menghasilkan, dosis pemupukan disesuaikan dengan umur tanaman, kondisi tanah, dan hasil analisis daun. Berikut adalah panduan umum pemupukan tanaman kelapa sawit berdasarkan usia tanaman per tahun selama fase TM. Umur 4-10 tahun awal tanaman menghasilkan, membutuhkan nitrogen 1,5-2,5 kg per pohonnya per tahun, fosfor 0,3-0,6 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk TSP, kalium 1,0-3,5 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk MOP,
Magnesium 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk dolomit atau kiserit. Kalsium 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahunnya dari dolomit. Suplemen mikronutrien bergantung pada hasil analisis tanah dan daun, biasanya diaplikasikan dalam jumlah kecil, boron 50 sampai 150 gram per pohon, seng 50 sampai 100 gram per pohon. Umur 10 sampai 20 tahun, produktivitas maksimal. Yang pertama itu ada nitrogen 2,0 sampai 3,0 kg per pohonnya per tahun, fosfor 0,5 sampai 1,0 kg per pohonnya per tahun dalam bentuk TSP, kalium 2,0 sampai 4,5 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk MOP, magnesium 0,75 sampai 1,5 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk dolomit dan atau kieserit, kalsium 1,0 sampai 2,5 kg per pohon per tahunnya dari dolomit. Suplemen mikronutrien tetap mengikuti hasil analisis daun dan tanah. Umur 20 sampai selanjutnya menjelang red planting, nitrogennya 1,5 sampai 2,0 kg per pohonnya per tahun, fosfor 0,3 sampai 0,5 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk TSP, kalium 1,0 sampai 3,0 kg per pohon per tahunnya dalam bentuk MOP, magnesium 0,5 sampai 1,0 kg per pohon per tahunnya, kalsium 1,0 sampai 2,0 kg per pohon per tahun. Suplemen mikronutrien aplikasi dapat dikurangi jika produktivitasnya menurun. Tandan kosong diaplikasikan di sekitar pohon sebagai mulsa untuk menambah bahan organik. Umumnya diberikan sekitar 40 sampai 60 ton per hektar per tahun tergantung hasil produksi pabrik dan ketersediaan. TSP dan MOP adalah jenis pupuk yang digunakan untuk menyediakan unsur hara penting bagi tanaman. Berikut penjelasannya. TSP atau triple super fosfat adalah pupuk yang mengandung unsur fosfor dalam bentuk fosfat P2O5 dengan konsentrasi sekitar 44 sampai 46%. Fosfor sangat penting untuk pengembangan sistem perakaran, pembentukan harga, dan pembentukan buah. TSP biasanya digunakan pada tahap pertumbuhan awal tanaman dan selama masa produksi untuk memperkuat akar dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi lainnya. MOP atau muriate of potash adalah pupuk yang mengandung unsur kalium dalam bentuk kalium klorida atau KCl dengan kandungan kalium sekitar 60%. Kalium membantu tanaman dalam pembentukan buah, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperkuat daya tahan tanaman terhadap penyakit serta kondisi cuaca ekstrim. MOP umumnya digunakan pada tanaman menghasilkan atau TM untuk mendukung pertumbuhan buah dan meningkatkan kandungan minyak pada tanaman kelapa sawit. Berikutnya pengendalian gulma. Pengendalian gulma sangat penting untuk mencegah tanaman saingan yang bisa mengambil nutrisi, air, dan juga cahaya dari kelapa sawit. Gulma bisa menjadi sarang bagi hama. Metode pengendalian gulma itu yang secara manual yaitu penyiangan menggunakan sabit atau alat mekanisme. Yang kedua itu kimia, penggunaan herbisida seperti paraquat dan glifosat untuk membunuh gulma di sekitar tanaman sawit. Pengendalian gulma secara kimia yaitu herbisida digunakan untuk mengendalikan gulma secara efektif, terutama di sekitar piringan pohon atau area sekitar pangkal pohon kelapa sawit. Penggunaan herbisida diukur berdasarkan dosis per hektarnya. Jenis herbisida dan dosisnya. Yang pertama itu paraquat atau herbisida kotak.
Fungsinya membunuh gulma dan lebah dan gulma berdaun lebar dan rumput-rumputan secara cepat dengan cara kontak langsung. Pengaplikasiannya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma. Paraquat diaplikasikan di sekitar piringan atau jalur jalan pada tanaman berumur muda dan dewasa. Yang kedua itu glifosat atau herbisida sistemik. Fungsinya membunuh gulma, daun lebar, dan rumput hingga ke akar dengan cara sistemik. Diserap atau oleh tanaman dan mematikan seluruh bagian. Pengaplikasiannya biasanya digunakan 2-3 kali per tahun tergantung pada kondisi gulma. Dosis yang lebih tinggi dapat digunakan jika gulma sudah parah. Glifosat efektif dalam membersihkan area sekitar piringan pohon atau jalur di antara barisan tanaman. Yang ketiga, metsulfuron metil atau herbisida sistemik selektif. Fungsinya sangat efektif terhadap gulma daun lebar dan semak, serta beberapa spesies rumput. Pengaplikasiannya biasanya digunakan 1-2 kali per tahunnya, terutama di area dengan investasi gulma semak dan rerumputan yang lebih kuat. Yang keempat, aminopiralit atau herbisida sistemik. Fungsinya sangat efektif untuk mengendalikan gulma keras seperti semak dan perdu yang sulit diberantas oleh herbisida biasa. Aplikasinya digunakan 1-2 kali per tahun pada area dengan investasi gulma semak berat. Frekuensi aplikasi berdasarkan umur tanaman. Umur 4-10 tahun awal tanaman menghasilkan. Yang pertama itu herbisida kontak, digunakan untuk membunuh gulma secara cepat pada tahap vegetatif awal. Paraquat 20% SL 1,5-2,5 per liter per hektar per aplikasiannya. Glufosinat amonium 2,0-3,0 liter per hektarnya. Herbisida sistemik digunakan untuk pengendalian gulma yang memiliki akar dalam atau sulit mati dengan herbisida kontak, yaitu glifosat 41% SL 2,0-4,0 liter per hektar per aplikasi. Aplikasi herbisida dilakukan 2-4 kali per tahun, tergantung pada tingkat pertumbuhan gulma dan intensitas investasi gulma di lahan. Umur 10-20 tahun produktivitas maksimal. Herbisida kontaknya paraquat 1,5-2,0 liter per hektar. Glufosinat amonium 2,0-3,0 liter per hektar, yaitu herbisida sistemik glifosat 3,0-4,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma. Penggunaan herbisida kimia harus disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan gulma. Pada umur ini, gulma cenderung lebih mudah dikendalikan karena kanopi pohon kelapa sawit mulai lebih rapat dan mengurangi cahaya yang sampai ke tanah, sehingga menghambat pertumbuhan gulma. Umur 20 sampai selanjutnya menjelang replanting, herbisida kontak paraquat 1,0-2,0 liter per hektar. Glufosinat amonium 1,5-2,5 liter per hektar. Herbisida sistemik glifosat 2,0-3,5 liter per hektar tergantung pada kondisi gulma dan jenisnya. Penutup tanah atau cover crops, legum penutup tanah LCC seperti Mucuna bracteata sering digunakan untuk menekan pertumbuhan gulma, sekaligus memperbaiki kesuburan tanah melalui pertumbuhan nitrogen. Berikutnya pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan untuk memudahkan pemanenan dalam menjaga tanaman agar tetap produktif. Frekuensi pemangkasan biasanya dilakukan 2-3 kali per tahun tergantung jumlah daun mati atau rusak. Metode pemangkasan. Daun dipangkas menggunakan egrek atau alat pemotong daun khusus. Daun yang sudah mati dan kering diletakkan di sekitar pangkal pohon untuk mempertahankan kelembapan tanah. Manfaat pemangkasan: mempermudah panen. Daun yang terlalu banyak atau terlanjur
panjang dapat menghalangi akses ke tandan buah. Ya, selanjutnya mengurangi hama. Daun yang mati dan kering dapat menjadi sarang hama, menjadi produktivitas pohon. Daun tua yang tidak lagi efektif dalam fotosintesis perlu dipangkas untuk memberi ruang bagi pertumbuhan daun muda yang lebih produktif. Metode pemangkasan. Daun yang dipangkas adalah 2-3 pelepah terendah setiap kali panen atau sesuai dengan kebutuhan. Daun yang dipangkas kemudian disusun rapi di barisan antara pohon untuk berfungsi sebagai mulsa alami dan mencegah erosi tanah. Berikutnya pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit biasanya sangat merugikan jika tidak dikelola dengan baik. Pengendalian dilakukan dengan pendekatan terpadu. Yang pertama, hama utama, yaitu ulat kantong atau Metysa plana. Ulat kantong adalah hama yang memakan daun tanaman kelapa sawit, mengurangi kemampuan fotosintesis, dan menurunkan produksi. Ulat ini biasanya ditemukan pada daun muda di puncak tanaman. Pengendaliannya yang pertama secara biologis. Penggunaan musuh alami seperti parasitoid Matauria celebrosa dan predator Sicanus dichotomus untuk mengurangi populasi ulat kantong. Secara kimia, aplikasi insektisida seperti deltametrin atau sipermetrin, penyemprotan dilakukan saat investasi ulat kantong cukup tinggi. Pengendalian terpadu, pemantauan berkala atau monitoring terhadap populasi ulat kantong dan penggunaan insektisida hanya jika diperlukan. Selain itu, konservasi musuh alami di perkebunan juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu ada kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Kumbang tanduk merusak pucuk tanaman kelapa sawit muda dengan menggerek bagian dalam batang yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan tanaman. Pengendaliannya secara biologis, penggunaan agen biokontrol seperti jamur entomopatogen yang efektif menyerang kumbang tanduk. Yang secara kultural, pengelolaan bahan organik atau sisa-sisa kayu bekas replanting yang menjadi tempat perkembangbiakan kumbang harus diperhatikan. Pengelolaan tumpukan batang kelapa sawit secara tepat mengurangi potensi perkembangbiakan kumbang. Secara kimia, insektisida berbasis karbofuran atau sipermetrin dapat digunakan terutama pada saat serangan kumbang terlihat signifikan. Selanjutnya tikus. Tikus sering menyerang buah kelapa sawit terutama pada tahap matang yang mengakibatkan kerusakan langsung pada produksi. Pengendalian secara biologis, penggunaan burung hantu atau Tyto alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Secara mekanis, penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Yang secara kimia, rodentisida seperti warfarin atau brodivakum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Selanjutnya penyakit utama itu ada Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya secara kultural, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Secara kimia, penggunaan fungisida seperti hexaconazole dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya juga terbatas jika infeksi sudah parah.
Secara biologis, aplikasi jamur antagonis trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan ganoderma. Pengelolaan terpadu, pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya, pengendalian terpadu hama penyakit atau PHT, melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada tanaman menghasilkan atau TM, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainasenya. Dimulai dari pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air per tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari atau per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari. Total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahunnya. Sistem irigasi yang digunakan yaitu yang pertama irigasi tetes. Ini efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Frekuensinya dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Lalu ada irigasi sprinkle. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman meniru hujan. Frekuensinya bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkle dilakukan 1-2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Lalu frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah, lahan kering atau berpasir. Irigasi diperlukan dengan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Berikutnya pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar. Menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Sistem drainase di lahan gambut dan datar. Kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut, saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang lebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Di lahan datar non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50 sampai 80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara drainase antara saluran drainase.
Umumnya jarak antara saluran drainase adalah 30 sampai 50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Berikutnya, frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase, yaitu pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, ataupun sampah organik lainnya. Lalu, pemeliharaan rutin. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Berikutnya, pengelolaan air di lahan berbukit. Pembuatan terasering. Pada lahan miring, terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebih ke saluran utama. Berikutnya, penggunaan kolam penampung. Penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan, kolam penampung air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kapasitas penampungan. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektarnya, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Berikutnya, proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Kriteria kematangan buah. Tandan buah segar atau TBS harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Indikasi kematangan. Warna buah berubah menjadi merah keorange, 5-10% brondolan sudah jatuh di sekitar tandan. Kualitas buah jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebasnya meningkat, sehingga menurunkan kualitas minyak. Asam lemak bebas adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, asam lemak bebas mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Penjelasan singkatnya, asam lemak bebas dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar asam lemak bebas, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampak asam lemak bebas yaitu kadar asam lemak bebas yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak, karena asam lemak bebas yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengi, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar asam lemak bebas. Untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar asam lemak bebas yang diinginkan biasanya di bawah 5%. Minyak dengan asam lemak bebas tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Faktor yang meningkatkan asam lemak bebas yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, dan suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang. Yang pertama itu pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egreg dan dodos. Langkah pemanenan. Pemanen mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egreg digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi.
Frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Lalu penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah atau TBS harus segera dikirimkan ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Transportasi TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Pengolahan di pabrik TBS ini direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama, menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya, penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi lebih tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya alba sebagai predator alami untuk mengendalikan populasi tikus. Burung hantu ini sangat efektif dalam mengurangi jumlah tikus di perkebunan secara berkelanjutan. Secara mekanis, penggunaan perangkap tikus seperti perangkap mekanis atau lem tikus di sekitar area tanaman. Yang secara kimia, rodentisida seperti warfarin atau brodivakum dapat digunakan dalam keadaan darurat, namun harus dipantau secara ketat untuk menghindari dampak negatif pada hewan liar lainnya. Selanjutnya, penyakit utama itu ada Ganoderma boninense atau busuk pangkal batang. Adalah penyakit jamur yang menyebabkan busuk pada pangkal batang kelapa sawit yang dapat menyebabkan kematian tanaman. Penyakit ini menyebar melalui tanah dan material tanaman yang terinfeksi. Pengendaliannya secara kultural, sanitasi kebun dengan membersihkan sisa-sisa batang atau tanaman mati yang terinfeksi Ganoderma. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran jamur melalui kontak fisik dengan tanaman sehat. Secara kimia, penggunaan fungisida seperti hexaconazole dapat diaplikasikan sebagai upaya pengendalian, namun hasilnya juga terbatas jika infeksi sudah parah. Secara biologis, aplikasi jamur antagonis Trichoderma pada akar tanaman untuk mencegah perkembangan Ganoderma. Pengelolaan terpadu. Pengawasan ketat melalui inspeksi rutin terhadap tanaman, terutama pada tanaman yang berumur 10 tahun ke atas. Pemotongan dan pembakaran tanaman yang terinfeksi berat bisa menjadi tindakan terakhir untuk menghentikan penyebaran penyakit. Selanjutnya, pengendalian terpadu hama penyakit atau PHT. Melibatkan kombinasi metode pengendalian biologis, kultural, dan kimia untuk menekan populasi hama dan perkembangan penyakit dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem. Monitoring rutin terhadap hama dan penyakit di perkebunan serta penerapan strategi pengendalian yang berkelanjutan akan memberikan hasil yang lebih optimal. Pengelolaan air dan drainase. Pengelolaan air dan drainase pada kelapa sawit, terutama pada tanaman menghasilkan atau TM, sangat penting untuk menjaga keseimbangan air yang optimal, karena baik kekurangan maupun kelebihan air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman.
Berikut adalah penjelasan terperinci terkait frekuensi, metode, dan jumlah air yang dibutuhkan serta pengelolaan drainasenya. Dimulai dari pengelolaan air. Kelapa sawit memerlukan curah hujan optimal antara 1.800 hingga 2.500 mm per tahun yang terdistribusi secara merata. Pada kondisi di mana curah hujan tidak mencukupi seperti di musim kemarau, irigasi harus dilakukan untuk menjaga produktivitas tanaman. Irigasi pada musim kemarau. Kebutuhan air per tanaman. Tanaman kelapa sawit memerlukan sekitar 130 sampai 150 liter air per hari atau per pohon pada musim kemarau. Dengan asumsi musim kemarau berlangsung selama 3 sampai 4 bulan atau 120 hari. Total air yang dibutuhkan per pohon adalah sekitar 15.600 sampai 18.000 liter per tahunnya. Sistem irigasi yang digunakan yaitu yang pertama irigasi tetes. Ini efisien karena air diberikan langsung ke akar tanaman dalam jumlah kecil tetapi terus-menerus. Irigasi ini meminimalkan pemborosan air terutama di lahan kering. Frekuensinya dijalankan setiap hari selama musim kemarau. Lalu ada irigasi sprinkle. Air disemprotkan dalam bentuk tetesan kecil ke area sekitar tanaman meniru hujan. Frekuensinya bergantung pada kekeringan. Irigasi sprinkle dilakukan 1-2 kali per minggu dengan total air yang diberikan per aplikasi adalah 3.000 sampai 4.000 liter per hektar. Lalu frekuensi irigasi berdasarkan kondisi tanah, lahan kering atau berpasir. Irigasi diperlukan dengan lebih sering dengan frekuensi 2-3 kali seminggu atau bahkan lebih. Lahan gambut atau tanah liat. Lahan ini memiliki daya simpan air yang lebih tinggi sehingga irigasi mungkin hanya diperlukan 1-2 kali per minggu selama musim kemarau. Berikutnya pengelolaan drainase. Pengelolaan drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang bisa menyebabkan kondisi anaerob atau kekurangan oksigen pada akar. Menghambat pertumbuhan tanaman dan memicu serangan penyakit seperti ganoderma. Sistem drainase di lahan gambut dan datar. Kedalaman dan lebar saluran. Di lahan gambut, saluran drainase harus dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm dan lebar 50 sampai 60 cm. Kedalaman ini cukup untuk memastikan air yang lebih dapat dialirkan dari permukaan tanah. Di lahan datar non-gambut, kedalaman saluran drainase bisa lebih dangkal, sekitar 50 sampai 80 cm tergantung kondisi tanah dan curah hujan. Jarak antara drainase antara saluran drainase. Umumnya jarak antara saluran drainase adalah 30 sampai 50 meter, tergantung pada topografi dan tekstur tanah. Berikutnya frekuensi pembersihan dan pemeliharaan drainase, yaitu pembersihan saluran drainase dilakukan setidaknya 2 kali per tahun, terutama sebelum dan setelah musim hujan, untuk memastikan saluran tidak tersumbat oleh lumpur, gulma, ataupun sampah organik lainnya. Lalu pemeliharaan rutin. Saluran harus dipantau setiap bulan untuk memastikan tidak ada genangan yang dapat menyebabkan pembusukan akar. Berikutnya pengelolaan air di lahan berbukit. Pembuatan terasering. Pada lahan miring, terasering dibangun untuk memperlambat aliran air dan mencegah erosi. Saluran kontur. Saluran drainase dibuat sejajar dan kontur lahan untuk mengurangi kecepatan aliran air, mencegah erosi, dan mengarahkan air berlebih ke saluran utama. Berikutnya penggunaan kolam penampung.
Penampungan air hujan. Di beberapa perkebunan, kolam penampung air dibangun untuk menampung air hujan yang dapat digunakan selama musim kemarau. Kapasitas penampungan. Kolam ini biasanya didesain untuk menampung air dengan kapasitas 10.000 sampai 20.000 meter kubik per hektarnya, tergantung kebutuhan irigasi kebun. Berikutnya proses pemanenan. Pemanenan kelapa sawit memerlukan teknik yang baik untuk memastikan hasil buah optimal dan mencegah kerusakan pada pohon. Kriteria kematangan buah. Tandan buah segar atau TBS harus dipanen pada saat buah sudah matang sempurna untuk mendapatkan hasil minyak sawit yang maksimal. Indikasi kematangan. Warna buah berubah menjadi merah keorange. 5-10% brondolan sudah jatuh di sekitar tandan. Kualitas buah jika dipanen terlalu awal, kandungan minyaknya belum maksimal. Jika terlambat dipanen, kandungan asam lemak bebasnya meningkat, sehingga menurunkan kualitas minyak. Asam lemak bebas adalah komponen yang terbentuk akibat pemecahan lemak atau minyak menjadi gliserol dan asam lemak. Dalam konteks minyak kelapa sawit, asam lemak bebas mengacu pada jumlah asam lemak yang terpisah dari trigliserida dalam minyak sawit mentah atau CPO. Penjelasan singkatnya, asam lemak bebas dihasilkan dari proses hidrolisis atau oksidasi trigliserida dalam minyak sawit yang bisa terjadi selama pemanenan, pengolahan, atau penyimpanan. Semakin lama waktu antara pemanenan dan pemrosesan, semakin tinggi kadar asam lemak bebas, terutama jika buah sawit dibiarkan membusuk atau terluka. Dampak asam lemak bebas yaitu kadar asam lemak bebas yang tinggi dalam minyak sawit dapat menurunkan kualitas minyak, karena asam lemak bebas yang tinggi menyebabkan minyak berbau tengik, rasanya tidak enak, dan memiliki stabilitas yang lebih rendah. Standar asam lemak bebas. Untuk minyak kelapa sawit mentah, kadar asam lemak bebas yang diinginkan biasanya di bawah 5%. Minyak dengan asam lemak bebas tinggi harus diproses lebih lanjut melalui pemurnian untuk menurunkan kadarnya. Faktor yang meningkatkan asam lemak bebas yaitu buah sawit yang terlambat dipanen atau busuk, penanganan yang buruk selama pengangkutan, dan suhu dan kelembapan tinggi selama penyimpanan. Cara mengidentifikasi buah matang. Yang pertama itu pemeriksaan visual oleh pemanen di lapangan. Pemanen terlatih akan mengamati tandan dan memutuskan waktu yang tepat untuk memotong tandan tersebut. Alat dan teknik pemanenan. Alat utama yang digunakan adalah egrek dan dodos. Langkah pemanenan. Pemanen mengamati kematangan tandan dari bawah pohon. Jika tandan siap dipanen, egrek digunakan untuk memotong tangkai tandan. Tandan yang jatuh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam keranjang atau gerobak. Brondolan yang jatuh di sekitar pohon juga dikumpulkan karena masih memiliki kandungan minyak yang tinggi. Frekuensi pemanenan biasanya dilakukan setiap 7-10 hari sekali, tergantung dari tingkat produksi pohon dan kematangan tandan. Semakin teratur frekuensi pemanenan, semakin baik kualitas buah yang diperoleh. Lalu penanganan pasca pemanenan. Setelah dipanen, tandan buah atau TBS harus segera dikirimkan ke pabrik untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Transportasi TBS harus diproses dalam waktu kurang dari 24 jam setelah panen untuk mencegah peningkatan kadar asam lemak bebas. Pengolahan di pabrik TBS ini direbus, dipipil, dan diekstraksi minyaknya. Proses ini melibatkan perebusan, pengepresan, dan pemurnian minyak. Siklus produktivitas dan replanting. Setelah mencapai usia 25-30 tahun, produktivitas tanah. Setelah mencapai usia 25
5-30 tahun, produktivitas tanaman kelapa sawit akan menurun. Peremajaan replanting dilakukan dengan cara pembongkaran pohon lama, menggunakan alat berat untuk mencabut pohon tua dan menghancurkan kayu bekas. Selanjutnya, penanaman bibit baru. Bibit unggul yang tahan penyakit dan berproduksi lebih tinggi ditanam untuk menggantikan pohon lama. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.